Selamat malam mahasiswa sekalian, kembali lagi bertemu dengan saya dalam materi pertemuan 9 tentang larik atau arai. Kita akan membahas sebentar terkait perihal larik atau arai yang berdampingan dengan bagaimana kita bisa mengimplementasikan program Python di dalamnya juga. Logical dalam larik atau arai ini kalian harus membedakan antara baris dan kolom. Selanjutnya, kita bisa masuk materi tentang larik atau arai di pertemuan 9 ini. Larik atau arai adalah jenis variabel yang dapat digunakan untuk menyimpan sejumlah data dengan tipe yang sama. Jadi untuk isinya mungkin judulnya bisa teks, terus untuk hasilnya bisa berupa integer, um, atau di kedua hal itu bersifat binom. Ini implementasi dari Pak Kadir tahun 2017 berlaku selama 5 tahun, jadi bisa berlaku sampai 2022 sampai 2003. Array disebut juga tabel, vektor, atau larik. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk melakukan loop atau pengulangan melalui elemen di dalam array. Kenapa bisa mengulangi? Katanya kita ambil gitu aja. Misalnya untuk nilai mahasiswa, kita panggil 70, 80, 90. Saat kita panggil 60 dengan ketentuan yang lain 40, 50, 60 misalnya tidak lulus ya bisa jadi. Atau kita ambil single 70, 80, 90 lulus. Nah, itu seperti di dalam contoh selanjutnya. Elemen dalam array dengan mudah dapat mengambil nilai. Berdasarkan apa? Menentukan nomor indeks. Jadi kita buat indeksnya apa dan nilainya. Tiap elemen akses dapat membedakan indeks atau subscribe array. Nah, contoh A1, A2, A3 bisa saja menjadi teks. Jadi di sini seperti misalnya nilai mahasiswa, mata kuliahnya apa, mata kuliah kedua apa, mata kuliah tidak nilai. Atau di sini A1 sama dengan 3, A2 sama dengan 5, A3 sama 10. Atau kalian bisa mau rubah lagi A1 untuk bilangan misalnya ini yang untuk bilangan prima. Habis itu kita ambil bilangan bulat 2, 4, 10. Sampai ke berapa? Sampai data ke N. N-nya berapa? N-nya tak terhingga. Gantung pilihan kalian. Di contoh kedua, array untuk bilangan integer. Integer untuk dasar N-1. Berarti startnya dari 0. Kenapa? Karena start 1 kan berarti kurang 1, 0. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya bisa langsung 1, 2, 3, 4. Gitu. Seperti itu. Kemudian kode program membuat dan menampilkan array. Kita import asnp untuk nilai array. Jadi A adalah n titik b array dengan garis vertikal buat dalam kurung 1, 2, 3, 4 tutup kurung 5, 6, 7, 8 tutup kurung 9, 10, 11, 12. Berarti ada 3 bagian. Nah, dia minta di print. Printnya apa? Mengambil A. Untuk membuat array dari vertikal menjadi horizontal. Jadi hasil programnya dia akan buat 3 baris bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Di dalam array sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu ada array dimensi 1, ada array dimensi 2. Nah, untuk yang dimensi 1, hanya satu-satu nih, nilai tugas dan 6. Sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe sama dan elemen akan diakses hanya melalui satu indeks atau subscript. Nih, satu indeks atau subscript. Dia nilai tugas. Indeksnya hanya satu. Untuk umumnya nama array dengan jumlah elemen. Contohnya nilai tugas ini 6. Mau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nama apa? Nama mahasiswa gitu. Silakan. Contoh programnya, kalian input nilai tugas sama dengan 70, 80, 90 untuk keterangannya lulus. Tidak ada alternatif. Print katanya nilai tugas slash n kutip koma nilai underscore tugas. Dia akan mengambil nilai tugas yang ada di atas. Jadi hasil programnya dari vertikal menjadi horizontal. Nilai tugas 1, kemudian keterangan 70, 80, 90 lulus di bawahnya.
Jadi seperti itu. Kalau di dalam Excel bentuknya berarti transpose dari vertikal menjadi horizontal. Dan di array dimensi 2, nah ini yang kita sudah mulai membentuk array. Mulai dari dimensi 2, terus bentuk ordo, kuarto, 5, 6, 7, 8, dan selanjutnya yang bentuk kubus persegi panjang bisa dibuat dalam bentuk array dimensi 2. Array dimensi 2 disebut juga array bersarang atau nested list. Array dimensi 2 terdiri baris dan kolom. Bentuk hurufnya nama array. Jumlah elemen barisnya 2, jumlah elemen kolom 3. Berarti dia ada 2 baris dan 3 kolom. Kalian mau buat 3 kali 3 bisa, 3 kali 4. Terus 4 kali 4, 5 kali 5 silahkan. Nama arraynya, jumlah kolom, dan jumlah baris. Pastikan tidak tertukar. Kadang saya pakai BK, sebut saya. Baris dan kolom. Jadi biar ingat dan tidak tertukar. Kalian mau pakai IJ, boleh. KL, AB, silahkan. Tapi pastikan jangan sampai tertukar. Contohnya di sini 2 dan 3 nama array. Ada 2 baris dan kolomnya ada 3. Nah, ini berarti kan ada 2 baris. 1 baris, 2 baris. Tiganya mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk apa? Teknik 1, kedokteran 2, MIPA 3. Datanya apa? Disebutnya di sini array. Berarti print memanggil array. Hasilnya teknik kedokteran MIPA 1, 2, 3. Bentuk umum tabelnya seperti apa? Seperti ini. Teknik kedokteran MIPA 1, 2, 3. Seperti itu. Contoh array dimensi 2 maka memperlihatkan array 2 dimensi dengan ukuran 2 dikali 3. Ukuran 2 dikali 2, 3. Dengan urutan fakultas berdasarkan tingkat kesulitannya. Teknik paling susah, kedokteran middle, MIPA ya gitu. Baris pertama mewakili nama fakultas dan kolom kedua mewakili tingkat kesulitannya. Apa bisa dibalik? Bisa. Datanya bisa dibalik, tapi pastikan baris dan kolom tidak terbalik. Jadi jangan sampai ke bawah. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita pada kedepan-depannya, yaitu bentuk matriks atau ordo jika 3 kali 3. Matriks adalah penyajian data. Istilah-istilah dalam matriks seperti ordo, dimensi matriks, buat baris dan kolom, elemen baris dan kolom. Contohnya di sini dia pakai MN untuk menentukan M sebagai baris dan N sebagai kolom. Lalu datanya seperti apa? Vertikalnya dia seperti A11, A12, A13, A14, dan seterusnya. Lalu ada A21, A22, A23, A24, dan seterusnya. Kemudian ada lagi AM1, AM2, AM3, dan seterusnya. Jadi ini sampai dengan tidak tergantung tabel yang mau kita gunakan. Kalau ini dibatasi oleh ordo, maka A11 2, A12 1, A13 2, A21 3, A22 0, A23 1. Terus AM12, AM20, AM3 berarti 0. Setelah itu dia ditranspose atau dibuat programnya, maka dia akan mengesamping. Kenapa ke samping? Dia menyamakan 1, 1, 1. Tapi di sini 1, 2, 3. Jadi ke bawah. Lalu 1, 2, 3. 2, 2, 2. Kan 1, 0, 0. 1, 0, 0. Yang ketiga adalah M1 nih. M1, M2, M3. 3, 3, 3. Nah, di sini 2, 1, 0. Dia akan bentuk hasil seperti ini setelah mendapat transpose dari matriks berdasarkan array. Dalam matriks pemrograman Python, jika sudah 4 kali 4 ke atas dan sebagainya, harus dipastikan dimensinya sesuai. Untuk membuat array 2 dimensi biasanya diakses dalam bentuk AIJ atau baris dan kolom atau apa AB. Silahkan, jangan sampai tertukar. Untuk menentukan apa A, diantaranya menentukan nama matriks, ini bebas ya, ideal normatif. Tapi yang I dan J, pastikan baris dan kolomnya sesuai.
tidak terbalik. Bahagiannya untuk apa? Normatifnya kita harus yang tengah dulu. Pastikan tengah itu adalah sama dengan 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3. Lalu hukum yang kedua, segitiga atas, triangle. Triangle A adalah ketentuannya baris lebih kecil daripada kolom. Baris baris lebih kecil daripada kolom. Berarti sini 01, 12, terus 23. Harus wajib seperti itu. Lalu triangle undernya baris lebih besar daripada kolom gitu. Baris lebih besar daripada kolom. Bisa jadi sebaliknya kan? 10, 21, 32. Mana kalian bisa menempatkan baris dan kolomnya. Yang jelas jangan sampai ini tertukar. Kalau saya biasanya BK. Boleh dong, BK. Nah, untuk transportnya seperti apa jika ditransformasikan ke dalam codingan program? Dia buat declare-nya berdasarkan apa? Matriks A dia mintanya seperti ini. 0 semua, satu semua bentuk, double triangle. Nah, pengisian matriks hukumnya harus kalian jelas. AI sama dengan 1. Jika I lebih kecil dari J atau A, I, J adalah 0 jika I lebih besar dari J. Nah, logical ini yang kalian harus bisa pastikan. Kalian bisa mendeskripsikannya lewat gambar. Gitu. Biasanya tertegun dulu ini maksudnya seperti apa gitu. Nah, hukum ini yang harus kalian deklarasinya. Harus benar. A, I dan J sama dengan 1. I dan J sama dengan 1. Berarti 1, 1, 1, 1. I lebih kecil daripada J. I lebih berarti 01, 001, gitu. 001. I lebih besar dari J. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Nanti dia akan mendeskripsikannya nih untuk matriks. Dibuat 4 kali 4, 4, 2, 3. 4 kali 4 agar membentuk ini. Isiannya apa? For I in range. I karena I baris, J kolom 4 kali 4. I sama dengan J adalah 1. Ser. I dan J kurang dari 1. 0. Sorry, atas ya. 1. I lebih besar dari J. 0. Itu nanti kalian bisa atur sendiri. Targetnya sesuai gambar berikut. Kalau nggak sesuai, kalian takut di sini. Begitu. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Nanti kalian tinggal cetak untuk metriknya for I in range pre-matrix. Dia ambil matrix ya. Matrix I. Dia akan memunculkan hasil. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan array atau lirik dalam pertemuan 9. Jika ada pertanyaan bisa info di kolom komen atau japri ke saya atau kirim email dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu kembali.